Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau lagi di jalan ya, habis kita ikhtiar sesuatu ya kan, selesai sholat mau pulang ke rumah, habis bekerja, dalam hati lah hasbunallah wa ni'mal wakil. Biar tenang hati ya, karena kita menggantungkan harapan kita hanya kepada Allah, udah nggak ada yang lain ya. Insya Allah hati kita jadi tenang. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa ini dimanapun saja ada berada, kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masuk ke segmen terakhir. Pertanyaan tadi ada 2 pertanyaan yang belum terjawab. Buat Anda yang baru bergabung. Pertanyaan yang pertama adalah tentang bagaimana orang-orang yang karena keimanannya dia merasakan pekerjaannya ini ternyata nggak sesuai dengan keyakinannya, terpaksa keluar. Saya ambil contoh tadi orang-orang yang bekerja di bank, ya. Sedangkan di bank ini ada pendapat juga ulama yang mengatakan, ya, bahwa sebenarnya ya selama hal-hal tertentu bunga bank itu bisa dianggap bukan sebagai riba, ya. Bunga bank bukan dianggap sebagai riba. Ini salah satu pendapat dari Syekh Muhammad Tontowi, Grand Syekh Al-Azhar. Saya mengutip itu. Ya, ada juga pendapat yang memang mengatakan bunga bank ini mutlak riba, harus ditinggalkan. Nah, bagaimana? Apakah orang yang sekarang sedang tinggal bekerja di bank ini karena masalah keimanan dia harus keluar atau ada alternatif lain? Silakan Abi, bisa dijawab. Setiap yang abu-abu sebaiknya dihindari. Disebut oleh Rasulullah SAW dengan istilah syubhat. Munculnya istilah bank syariah karena ada hal-hal yang ditemukan bahwa itu dianggap tidak syariah. Dengan istilah lain disebut dengan istilah riba. Maka akhirnya dibuatlah sebagai solusi namanya bank syariah. Nah, sekalipun kemudian ada pendapat yang mengatakan itu bukan riba, nah, tetapi pendapat itu 2 kualitasnya. Ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Nah, boleh jadi pendapat yang tidak kuat ini dia yang dimaksudkan adalah hal yang sebenarnya di situ ada bau ribanya, atau ada ribanya, tapi kemudian dianggap bukan riba. Karena ada definisi, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang, pinjam meminjam, mendatangkan hasil, maka itu namanya riba. Makanya dalam sistem bank syariah, tidak menggunakan itu, tidak ada istilah pinjam meminjam, yang ada adalah bagi hasil. Rugi sama rugi, untung sama untung. Nah, itulah namanya mudharabah, itu namanya bank syariah. Nah, hal-hal yang seperti ini, kalau Abi Amir nih pribadi sebaiknya dihindari. Sudah, kita ngambil yang jelas syariah. Toh juga yang syariah ini ada penanggung jawab, penasihat syariahnya. Ya, nanti di hari kiamat kita bilang kepada Allah, ya Allah, aku ikut ini karena ada dia dewan syariahnya. Dia yang bertanggung jawab, ya Allah. Tapi kalau di sini kan nggak ada dewan syariahnya. Kita nanti di hari kiamat gimana? Kita nggak tahu. Itulah namanya kita berhati-hati. Ya. Ya. Baik Abi, terima kasih. Jadi keluar nggak Abi dari kantor nih kalau kayak begini? Kalau harus, ya nggak? Keluar nggak dari kantor? Atau gimana? Misalnya saya keluar nggak dari bank nih, kerjaan dari bank? Abi Amir katakan kepada orang yang bertanya, saya bilang, jangan mengambil bonus-bonus, ambil yang menjadi keringat kamu, dan ambil yang menjadi gaji kamu. Kemudian siapkan kamu untuk bisa cari alternatif. Jika tiba saatnya kamu bisa keluar,
itu lebih bagus. Jangan merasa nyaman dengan kondisi yang syubhat seperti ini. Ya, ada yang memutuskan nanti tunggu jadi CEO gitu, Abi. Nanti saya keluar kalau udah jadi CEO. Baik, untuk yang poligami gimana nih? Tapi kayaknya waktunya udah habis nih. Boleh nggak? Boleh ya, satu lagi, boleh, silakan. Ustazah, silakan. Ustazah, tentang yang poligami, tadi saya disinggung, kalau ada suami, Abi juga sempat menyinggung juga tadi kan, katanya harus setia sama istri, ya tidak boleh ada pelakor. Nah, bagaimana dengan menikah lagi? Apakah itu orang yang nikah lagi nih imannya ada masalah apa gimana gini? Maksudnya silakan Ustazah dulu yang. Baik, terima kasih. Di dalam Al-Quran dikatakan, difirmankan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi pasangan kita itu adalah pakaian untuk diri kita. Jadi bapak ini pakaiannya ibu, ibu pakaiannya bapak. Jadi saling menutupi aibnya masing-masing, seharusnya seperti itu. Maka ketika dalam keimanan yang futur harus saling menguatkan. Makanya akhlaknya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Maka pergaulilah pasanganmu itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kalau toh mau poligami harus izin dulu, terbuka komunikasinya, itu tidak zalim. Tapi kalau dengan cara kebohongan itu sudah jelas zalim. Ini namanya menghalalkan segala cara. Maaf Ustazah, ini saya coba ambil angle yang berbeda. Maksudnya ada yang berpendapat bahwa kan nggak harus izin. Iya. Nah itu bagaimana Ustazah? Nah, hal ini kan juga lagi jadi bahasan. Ada undang-undangnya juga sekarang lagi dibahas. Nah, apakah ini bertentangan? Kalau izin itu bertentangan dengan agama nggak sih sebenarnya? Tidak harus izin, tetapi tadi kita kembali wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Tidak berniat untuk membodohi, tidak berniat untuk mendolimi, apalagi melukai hati. Allah. Nah betul kan. Langsung rame ya di sini ya. Yang tadinya udah setengah ngantuk langsung melek ini. Jadi ada sebuah bil ma'rufnya bersama-sama antara suami dan istri. Tidak ada rasa-rasa ingin merugikan satu sama lain. Seperti itu. Jadi saling menutupi tadi, saling menutupi aib. Tidak boleh kemudian ketika ada aib di dalam pasangan kita, kita umbar. Itu bentuk daripada iman kita yang tidak increase ya. Artinya tidak naik, malah justru semakin menurun. Baik, begitu. Ya baik. Abi silakan mungkin bisa ditambahkan Abi tentang poligami. Dari sudut pandang Ustazah, sekarang dari sudut pandang Ustadz. Ya boleh, nggak apa-apa. Silakan ya Bu ya, harus berimbang, harus balance. Silakan. Ya. Bebas. Yang Allah perintahkan adalah fankihu, menikahlah kamu, masna wa sulasa wa ruba. 2, 3, 4. Tapi Allah kasih solusi. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut berbuat adil, maka satu saja. Nah, ayat lain mengatakan walan ta'dilu. Kamu tidak akan pernah bisa berbuat adil. Wahai laki-laki. Nah, jadi maksudnya apa? Yang pertama, takut tidak mampu beradil dari segi nafkah dan bagi waktu. Maka kamu satu saja. Misalnya loyo. Jangan coba-coba poligami. Ya, bisa dipentung oleh istri. Nah, tapi maksud ayat yang kedua, walan ta'dilu. Kalau kamu nggak akan bisa mampu, maksudnya kamu tidak akan pernah mampu dalam urusan cinta. Karena Nabi menjelang wafatnya memohon ampun kepada Allah, Allahumma inni dzakismi fala ta'khudni fi ma la amlik. Inilah yang aku mampu ya Allah, membagi di antara istriku. Apa yang aku tidak mampu, tolong maafkan aku. Maksudnya Nabi tetap ada di antara yang Nabi cintai. Baik Abi. Terima kasih Abi. Terus gimana Abi kalau misalnya dibikin undang-undangnya, kalau sampai nikah itu bisa dipenjara, itu bertentangan dengan Islam nggak Abi? Bertentangan dengan agama. Artinya kan menutup celah orang buat poligami. Kan ada kasus emergensi lah, ibarat poligami itu bisa untuk emergensi. Nah sekarang dikasih undang-undang pengamanan lagi untuk benar-benar tidak bisa poligami. Gimana Abi? Maksudnya tidak boleh poligami? Iya, artinya dengan kalau kita berpoligami itu bisa disidak, bisa dipidana dengan Pak. Nah itu gimana Abi? Bisa dilaporkan? Pak, halo Pak.
Setiap laki-laki kalau ditawarin pasti mau. Kucing jangan dikasih ikan. Ya. Pasti miong, ya. Nah, tapi Pak, halo. Nah, harus tahu diri. Ya. Nah, Bapak sudah bisa membuat istri yang ada ini, yang Bapak miliki ini dengan sepenuh hati enggak? Sudah. Nah, kalau Bapak berhasil mengambil hatinya sampai dia mengizinkan, nah itu namanya tadi adab. Ya, jadi dalam poligami benar tidak disyaratkan hadir izin seorang istri, tetapi ada adab, ada akhlak. Jangan sampai menyakiti yang sudah berjuang sejak awal. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya lihat ibu-ibu senyumnya ceria semua ini. Abi ada waktu lagi nggak buat datang ke sini? Khusus buat bapak-bapaknya. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa Cahaya Hati dimanapun saja ada berada, bahasan kita ini memang menarik ya. Kalau bicara keimanan pasti akan menyentuh semua sektor. Ya, baik itu pekerjaan, kehidupan kita, hubungan rumah tangga, ya. Dan yang disampaikan tadi ini bukan bahan lelucon, tapi ini bahan pengingat bagi kita bagaimana kita memaknai ini. Jangan dipelintir, ya. Tapi juga kita tetap harus saling menghargai dan saling menghormati, khususnya dalam hubungan rumah tangga. Alhamdulillah. Tanpa rasa kita sudah di penghujung acara, dan seperti biasa di penghujung acara mari kita berdoa ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya bagi kita dan ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita bermanfaat dan kita dimampukan untuk menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu kepada Abi kami persilakan Abi Amir, fadhol. Astaghfirullah Rabban baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahul aliyul azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim. Ya Allah, kuatkan kami di zaman akhir ini, banyak godaan, banyak kesempatan untuk melakukan dosa. Kuatkan iman kami ya Allah, berikan kepada kami kejujuran iman ya Allah, sehingga kami istiqamah ya Allah dalam iman yang kami yakini ini ya Allah. Jangan sampai iman kami goyah ya Allah dalam berbagai macam godaan. Jangan sampai kami menjadi orang yang lemah iman sehingga kami seringkali mencari-cari alasan untuk mengikuti ajaran-Mu ya Allah. Ya Rabbal Alamin, bimbing kami ya Rabb, kuatkan iman kami ya Allah. Berikan kepada kami teman-teman yang soleh dan solehah ya Allah, yang membuat kami istiqamah di jalan-Mu ya Allah. Dan jauhkan dari kami ya Allah teman-teman yang membuat kami rusak ya Allah, lingkungan yang membuat kami lemah iman ya Allah. Berikan kepada kami keberkahan dalam hidup kami ya Allah. Jadikan negeri kami ini tempat kami lahir ya Allah menjadi negeri yang berkah ya Allah. Di sini tempat kami bersujud kepadamu, di sini tempat kami memohon ampunan kepadamu, di sini tempat kami bersujud menitiskan air mata kepadamu ya Rabb. Di sini tempat kami mendengar azan ya Allah, di sini tempat kami mendengarkan tarhim ya Allah. Di tengah malam ya Allah kami bangun bersujud kepadamu dalam salat tahajud kami ya Rabbal Alamin. Ya Hayya Qayyum birahmatika astaghits, bimbing kami ya Allah, kuatkan kami ya Allah agar kami tidak selalu menjadikan iman kami sekedar basa-basi ya Allah. Jadikan iman kami iman yang jujur ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa ini dimanapun saja berada, hari ini kita belajar banyak dari surah At-Taubah, di mana surah ini adalah surah ke-9 di dalam Al-Quran yang Allah tidak mengawalinya dengan mengucapkan bismillah. Tapi surat ini bisa kita maknai bahwa ini adalah bentuk peringatan kepada kita bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana perilaku orang musyrikin yang berapa kali membatalkan perjanjian, ya. Bagaimana komitmen itu adalah salah satu wujud keimanan kita. Tidak hanya komitmen kepada Allah, tapi juga komitmen kita
kepada saudara-saudara kita sesama umat manusia. Semoga Allah perteguh keimanan kita dan kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Saya David Halik undur diri. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Acara ini dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap!